Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Abdur Rida SKM MSc selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat dan teman-teman yang akan menyaksikan video saya saat ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai pengembangan dan pengorganisasian masyarakat untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Sebelum memasuki materi, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Hai, perkenalkan nama saya Tri Anugrah Oktaviani dengan NIM 211510074 dari kelas 3A Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Langsung saja kita masuk ke materi berikut ini. Sebelum kita lanjut kepada materi pembahasan, di sini saya akan menjelaskan 6 soal UTS yang akan saya paparkan pembahasannya di video kali ini. Yang pertama, apa kaitan teori perubahan sosial dan kesehatan masyarakat? Yang kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan pada tahapan persiapan sosial. Yang ketiga, jelaskan kapan PPOM dibutuhkan dalam kesehatan masyarakat. Yang keempat, salah satu tujuan PPOM adalah memandirikan masyarakat. Jelaskan gambar berikut yang tertera di PPT. Yang kelima, berikan satu contoh memanfaatkan modal sosial dalam kegiatan PPOM kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam adalah apa metode RRA pada gambar yang tertera. Berikan satu contoh pemanfaatan metode tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi pembahasan. Yang pertama, keterkaitan teori perubahan sosial dan kesehatan masyarakat. Seperti yang teman-teman perhatikan di belakang saya, teori perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan nilai, sikap, perilaku, struktur sosial, dan interaksi sosial yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat melalui PPOM dalam konsep perubahan sosial, yaitu inside out change atau capability, di mana terjadi perubahan dari dalam yang membuat pengetahuan masyarakat meningkat dan memandang kesehatan sebagai sesuatu yang bernilai bagi mereka. Perubahan sosial berkaitan pula dengan pembangunan yang terdiri dari struktural, ekonomi perbankan, dan sumber daya manusia. Contoh perubahan sosial yang terjadi di Indonesia seperti perubahan kultural, hal ini menjadi suatu progres pembangunan program kesehatan yang merupakan suatu perubahan sosial dan melalui PPOM menjadi strategi dari pembangunan tersebut. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu kegiatan dalam persiapan sosial. Yang pertama adalah tahapan pengenalan masyarakat. Syaratnya petugas memiliki 3 hal. Yang pertama memiliki keterbukaan hati, yang kedua adanya kemauan untuk mengenal masyarakat, yang ketiga tanpa prasangka atau sikap a priori. Mengenal masyarakat dapat dilakukan melalui 3 hal, yaitu yang pertama adalah geografis atau letaknya seperti batas timur, batas barat, lintang selatan, lintang utara yang merupakan batas wilayah. Yang kedua adalah demografi atau struktur dari kependudukannya seperti komposisi usia, angka kematian dan jenis kelamin dan hal lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah sosial ekonomi, yaitu pendapatan per kapita, sumber-sumber ekonomi yang diperoleh dari masyarakat yang sangat heterogen atau masyarakat nelayan dan petani. Kegiatan yang dilakukan melalui yang pertama jalur informal, yaitu seperti sistem pemerintahan setempat, dan yang kedua adalah jalur informal, yaitu wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Tahap selanjutnya adalah tahap yang kedua, yaitu tahap pengenalan masalah. Yang pertama mengumpulkan data untuk menentukan prioritas masalah, biasanya melalui survei mawas diri atau SMD atau Community Self Survey, mengenali masalah yang benar-benar menjadi kebutuhan di masyarakat. Data yang diperoleh dapat berupa dari yang pertama keadaan umum, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data kesehatan yang dapat diperoleh seperti dari profil puskesmas, mengenai mortalitas, morbiditas, dan KIA. Dan data yang ketiga adalah faktor risiko penyakit genetik seperti dari lingkungan, dari perilaku, ataupun dari pelayanan kesehatan. Pertimbangan dalam menyusun prioritas masalah. Yang pertama adalah beratnya masalah, seberapa jauh masalah tersebut menimbulkan gangguan pada masyarakat. Contohnya penyakit kulit dengan muntaber. Yang kedua, mudahnya masalah untuk diatasi. Untuk daerah yang berbatu dan pasir lebih mudah melakukan program pemugaran rumah daripada usaha perbaikan gizi. Dan yang ketiga, pentingnya masalah bagi masyarakat. Misalnya daerah dengan fasilitas agama yang kuat, perbaikan masjid sangat berguna untuk meningkatkan sanitasi di masyarakat. Dan yang keempat adalah banyaknya dirasakan oleh masyarakat.
sehingga usaha perbaikan gizi mudah dilaksanakan di daerah yang banyak anak balitanya dibandingkan di daerah yang kurang banyak anak balitanya. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang ketiga adalah tahapan penyadaran masyarakat. Tahapan ini bertujuan agar masyarakat yang pertama menyadari masalah-masalah kesehatan yang mereka hadapi, yang kedua secara sadar berpartisipasi dalam penanggulangan masalah kesehatan, yang ketiga mengetahui cara memenuhi kebutuhan dengan upaya pelayanan kesehatan yang sesuai potensi dan sumber daya. Kegiatan yang dapat dilakukan yang pertama seperti lokakarya kesehatan, yang kedua musyawarah masyarakat desa, yang ketiga kelompok kerja desa, dan yang terakhir yang keempat adalah rembuk desa. Masuk pada materi selanjutnya, yang ketiga adalah kapan PPOM dibutuhkan di masyarakat. Yang pertama, jika masalah kesehatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, contohnya seperti penyakit COVID-19 dan DBD. Yang kedua, jika masalah kesehatan yang mengakar di masyarakat, contohnya seperti angka kematian ibu, atau lingkungan di mana di daerahnya adalah daerah endemis yang berpotensi penyakit karena keberadaan vektor polusi udara ataupun air. Kemudian materi yang keempat adalah tujuan PPOM adalah memandirikan masyarakat. Jika kita perhatikan pada gambar yang tertera di belakang saya, di mana provider mengalihkan keterampilannya kepada masyarakat dan alih peran yang akan banyak dipegang oleh masyarakat sendiri, di mana tahap demi tahap diharapkan masyarakat mampu mengoptimalkan atau mengaplikasikan ke dalam kehidupan melalui pembangunan sampai di satu titik di mana masyarakat dapat mengambil alih peran tersebut. Hal ini dapat dikaitkan pada pemberdayaan masyarakat, di mana masyarakat itu sendiri diikutsertakan secara aktif sejak awal hingga dapat mengelola kesehatan mereka sendiri. Makna dari partisipatif sendiri bukan berarti masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya, tetapi dalam proses yang berkelanjutan. Masuk pada materi yang kelima, salah satu contoh memanfaatkan modal sosial dalam kegiatan PPOM kesehatan masyarakat. Modal sosial sendiri terdiri dari 6, yaitu yang pertama partisipasi, yang kedua reciprocity, yaitu saling tukar kebaikan antar individu maupun kelompok, yang ketiga adalah trust, sikap saling mempercayai satu sama lain di masyarakat, yang keempat adalah norma sosial, sekumpulan aturan yang tumbuh dalam masyarakat, yang kelima adalah ide turun-temurun dianggap benar dan penting, yang keenam adalah tindakan yang proaktif di mana keinginan terlibat dalam suatu kegiatan masyarakat. Salah satu modal sosial dalam kegiatan PPOM kesehatan masyarakat yaitu partisipasi, di mana kemampuan masyarakat untuk melibatkan dirinya dalam suatu jaringan hubungan sosial, seperti melalui kegiatan gotong royong pemberantasan sarang nyamuk atau yang kita kenal dengan PSN di suatu desa yang melibatkan seluruh warga untuk mengikutsertakan berpartisipasi mencegah penyakit DBD, di mana garapan PPOM sendiri adalah mencakup lingkungan mulai dari air yang bersih serta pencemaran di lingkungan sekitar masyarakat yang bermukim. Sampailah kita pada materi yang terakhir atau materi yang keenam mengenai metode RRA Rapid Rural Appraisal yang menganalisis situasi masyarakat pedesaan. Mengapa masyarakat pedesaan? Karena masyarakat pedesaan memiliki ciri khas seperti masyarakat petani, pekebun, nelayan, di mana subordinat masyarakat pedesaan secara sosial dianggap kemampuannya terbatas dibandingkan masyarakat perkotaan. Penyajian data yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Pada gambar metode RRA yang tertera di PPT di belakang saya adalah sketsa wilayah di mana dua dimensi untuk menggambarkan aset masyarakat atau bisa dikatakan sebagai peta buta, di mana aset ini bukan sumber daya alam melainkan seperti gedung sekolah, gereja, masjid, dan bangunan lainnya. Manfaat dari sketsa wilayah yaitu menggambarkan aset yang ada di masyarakat dan untuk mengetahui rumah mana saja yang memiliki masalah kesehatan. Contoh, jika di salah satu rumah ada ibu hamil dengan resiko tinggi, maka dapat diberi warna kuning. Maka dari pembahasan yang telah saya paparkan dapat ditarik kesimpulan pentingnya pengembangan dan pengorganisasian masyarakat untuk membangun derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya melalui pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mandiri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan mereka sendiri. Saya rasa sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.